Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wisri Aulia dengan NIM 19017007. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan materi saya mengenai hakikat dan bentuk variasi bahasa. Presentasi saya kali ini itu merupakan UTS Sosiolinguistik. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai hakikat variasi bahasa. Sebuah bahasa mempunyai subsistem dan sistem yang dipahami oleh penutur bahasa. Karena penutur bahasa tersebut meski berada dalam masyarakat tutur dan tidak merupakan kumpulan manusia homogen, maka bahasa yang konkret disebut parole. Menjadi tidak seragam. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak serta dalam wilayah yang sangat luas. Berikutnya yaitu variasi atau ragam bahasa ini memiliki dua pandangan. Yang pertama yaitu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial di antara penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Jadi, variasi atau ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Yang kedua, ada variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk variasi bahasa. Bentuk variasi bahasa ini terbagi 4, yaitu yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur. Yang kedua, variasi dari segi pemakaian. Yang ketiga, ada variasi dari segi keformalan. Yang keempat, ada variasi dari segi sarana. Saya akan membahas yang pertama mengenai variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur. Yang pertama, ada variasi bahasa yang disebut dengan idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat. Yang berikutnya yaitu dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif berada pada suatu tempat, wilayah, dan daerah. Oleh karena itu, dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur. Maka, dialek ini lazim disebut dengan dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Penggunaan istilah dialek dan bahasa dalam masyarakat umum memang sering sekali bersifat ambigu. Secara linguistik, jika masyarakat tutur masih saling mengerti, maka alat komunikasinya adalah dua dialek dari bahasa yang sama. Berikutnya yaitu kronolog atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Yang paling tampak biasanya dari segi leksikon, karena bidang ini mudah sekali berubah akibat perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya, sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya.
Sehubungan dengan variasi bahasa berkenaan dengan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial para penuturnya, biasanya itu disebut dengan akrolek, basile, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Ada juga yang menambahkan dengan yang disebut dengan bahasa prokem. Yang dimaksud dengan akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Berikutnya yang dimaksud dengan basile adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Yang dimaksud dengan vulgar adalah variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaiannya bahasa oleh mereka yang kurang terpelajar atau dari kalangan mereka yang tidak berpendidikan. Berikutnya yaitu ada slang atau yang disebut dengan slang, adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Selanjutnya ada kolokial, adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata kolokial berasal dari kata colloquium. Jadi kolokial berarti bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Berikutnya yang dimaksud dengan argot adalah variasi sosial yang digunakan terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Letak kekhususan argot adalah pada kosakatanya. Variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berdasarkan fungsi ini lazim digunakan oleh register. Dalam pembicaraannya tentang register, ini biasanya dikaitkan dengan masalah dialek. Pada umumnya, dalam masyarakat modern, sejumlah register sebab dalam masyarakat modern, orang sudah pasti berurusan dengan sejumlah kegiatan yang berbeda. Yang ketiga yaitu variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jost membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu gaya atau ragam beku. Yang kedua ada gaya atau ragam resmi. Yang ketiga ada gaya atau ragam usaha. Yang keempat gaya atau ragam santai. Yang terakhir ada gaya atau ragam akrab. Dalam uraian selanjutnya disebut dengan ragam. Yang pertama ada ragam beku. Ragam beku ini adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi khidmat dan upacara resmi. Disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh diubah. Dalam bentuk tertulis, ragam beku ini didapati dalam dokumen-dokumen sejarah. Yang kedua ada ragam resmi atau formal, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, dan lain-lain. Jadi, percakapan antar teman yang sudah akrab atau percakapan dalam keluarga tidak menggunakan ragam resmi ini. Yang ketiga ada ragam usaha atau ragam konsultatif, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam pembicaraan biasa, seperti di sekolah dan rapat-rapat. Pembicaraan yang berorientasi kepada hasil dan produksi. Ragam bahasa yang paling operasional. Wujud ragam usaha ini berada di antara ragam formal dan ragam non-formal.
Yang keempat ada ragam santai atau ragam kasual, adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman akrab pada waktu istirahat, olahraga, atau rekreasi. Ragam sastra banyak menggunakan bentuk allegro, yakni bentuk atau ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak, dipenuhi oleh unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah. Yang kelima ada ragam akrab atau ragam intim. Adalah variasi bahasa yang biasanya digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antara anggota keluarga atau antar teman yang sudah akrab. Jadi, penggunaan ragam keformalan seringkali tidak terpisah, melainkan berganti-ganti menurut keperluannya. Keempat, ada variasi dari segi sarana. Variasi ini dilihat dari segi penuturnya, yang dibedakan menjadi pertama idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perolangan. Yang kedua yaitu dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada dalam satu tempat. Variasi ini bersifat perkelompok masyarakat. Yang ketiga ada kronolog, yaitu variasi bahasa yang digunakan secara temporal, jadi memiliki batasan waktu penggunaannya. Yang keempat ada sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penggunanya.